merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Pergub ini mengatur batasan-batasan bagi ASN pria yang akan menikah lagi serta kondisi yang dapat diberikan persetujuan dan kondisi apa yang dilarang sehingga dapat mencegah terjadinya pernikahan siri tanpa persetujuan dari isteri pertama maupun pejabat yang berwenang. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian peraturan ini menuai tanggapan positif dan negatif di kalangan banyak pihak. Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga, Alisa Wahid menyesalkan adanya pergub yang mengizinkan poligami di kalangan ASN. Kemudian pandangan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis mengatakan bahawa peraturan ini tidak ada pertentangan dengan pemerintah dan agama. Justru aturan ini bukanlah memberikan peluang besar untuk berpoligami, melainkan melindungi secara administrasi bagi isteri dan memperkecilkan peluang bagi laki-laki. Beliau menegaskan daripada terjadi perselingkuhan yang menyebabkan pada tindakan kekerasan dan berdampak buruk pada anak, hasil dari perselingkuhan yang tidak diketahui nasabnya, memang secara keilmuan dan perasaan tentang kata adil terhadap poligami tentu tidak akan sama. Dalam hal ini beliau setuju dengan poligami. Kata adil menurut beliau lebih kepada perilaku dan sikap. Kalau masalah cinta dan sayang tentu tidak akan bisa sama. Poligami bukanlah perintah untuk dilaksanakan tetapi solusi persoalan bagi laki-laki untuk menambah. Pandangan yang tersampaikan di masyarakat Indonesia, ada yang berpendapat bahawa poligami itu bukanlah solusi untuk mengurangi perzinahan dan perselingkuhan. Justru diskriminasi gender dan tidak mengantarkan kepada kebahagiaan. Kalau ada yang mengatakan bahawa poligami mengikut Nabi, Rasulullah lebih kepada monogami. Dengan dibuktikan bahawa beliau setia dengan Siti Khadijah sampai wafat. Ayat tentang Quran surah An-Nisa ayat 3 itu turun ketika di Madinah. Ayat itu bukanlah perintah untuk berpoligami, justru pelarangan berpoligami. Kebudayaan berpoligami sudah ada pada zaman Yunani kuno sebelum Rasulullah diutus ke permukaan bumi. Jika mau mencontohkan Nabi, maka ikutilah beliau ketika masih bersama dengan isteri pertama. Kemudian berbicara tentang poligami lagi selalu menuai tanggapan yang pro dan kontra. Terdapat data survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia LSI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 yang menunjukkan bahawa lebih banyak orang yang menolak poligami daripada menerima poligami. Kemudian penting untuk disampaikan bahawa salah satu alasan dikemukakan ulama menolak poligami selain tidak tegasnya dalil pelarangan poligami secara mutlak dan perintah untuk monogami secara jelas juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam hak-hak perempuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakihuddin Abdul Qadir yang mengatakan bahawa perdebatan yang mengenai boleh jadi tak pernah selesai. Masing-masing orang berhak menyatakan kebenaran atas pendapatnya. Di luar itu, saya kira perlu melihat dan mengungkapkan fakta-fakta sosial tentang isu poligami ini. Fakta adalah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Fakta-fakta sosial di seputar poligami yang dihimpun dari penelitian dan pengalaman advokasi menunjukkan dengan jelas bahawa poligami menyimpan banyak masalah ketidakadilan dan penderitaan banyak pihak. Pada tahun 2019 menghebohkan dunia Islam ketika Syekh Akbar Al-Azhar Ahmad Thayyib mengeluarkan pernyataan bahawa praktik poligami dianggap bisa menjadi ketidakadilan bagi keluarga terutama isteri dan anak kerana praktik pemahaman yang salah terhadap memahami ayat Al-Quran sehingga pendapat beliau menuai kritikan dan bahkan
Peristiwa ini juga menuai pro dan kontra dari kalangan ulama dan masyarakat di negara tersebut. Akhirnya pihak Al-Azhar mengklarifikasi bahwa beliau menyerukan pelarangan poligami. Sedangkan pendapat lain menganggap bahwa poligami adalah solusi untuk mencegah perzinahan dan perselingkuhan dengan alasan bahwa wanita lebih banyak daripada laki-laki. Bagi siapapun yang menolak poligami dianggap sebagai penentang syariat Islam dengan mengangkat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44, masalah kebahagiaan atau tidaknya tergantung kepada niat dan dakwah berangkat untuk berpoligaminya. Poligami bukanlah diskriminatif terhadap perempuan, justru ia melindungi pihak perempuan kerana Islam itu rahmatan lil alamin. Di Indonesia, undang-undang sudah ada yang mengatur tentang perkawinan, termasuk beristri lebih dari satu atau poligami. Pada pasal 3 ayat 1 dan 2. Bunyinya, pada asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam artian, suami boleh menikah di bawah tangan istri pertama. Walaupun undang-undang perkawinan lebih menekankan asas monogami seperti yang terdapat pada pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitu pula dengan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di sisi lain menyebutkan bahawa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Dengan demikian, penekanan poligami dalam undang-undang ini bukanlah asas monogami mutlak, melainkan monogami yang terbuka yang menempati poligami sebagai status hukum darurat. Semua itu bukanlah kewenangan suami, melainkan atas izin istri dan hakim pengadilan. Kemudian persoalan lagi Oke, tentang berapa orang lagi, Pak? Udah cukup ya? Udah tahu kelihatannya. okay. Berapa orang lagi yang ini? Yang hari ini presentasi? Mungkin ada 3. Ah, Itu tiga lagi. terkait ini latar belakangnya sudah bisa dibaca oleh teman-teman. Kita lanjut kepada tujuan dari penelitian ini. Enggak, Tujuan berapa orang yang tampil hari ini, Pak? Berapa orang? ada 3. Tiga, udah cukup, Pak. Nah, selanjutnya ya, sudah kelihatan ininya. Baik. Terima Ya, tentang kasih. poligami. Penelitian tentang poligami yang Pak Khairul Azmi ya. Nanti kita bahas. Ya, selanjutnya silakan. Siapa? Silakan. Ustaz Zulfi, antum apa anda duluan? Antum duluan aja Ustadz, nggak apa-apa. Saya Ridho. Baik, Silakan, Maulid Kutub. boleh. 6 Ustaz. Eh, izin Ustaz Nanda, barang bisa bantu. Yang ditampilin ini aja Ustaz, apa PPT yang anda buat itu di grup. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, apa ini apaan kepada Ustaz atau Ustaz dosen kita Ustaz Zakaria ini anda buat seadanya aja seperti ya, karena belum ada gambaran yang utuh untuk eh, judul Ana. Jadi sekarang masih tahap pengumpulan apa namanya pengumpulan data, pengumpulan referensi buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang apa yang ingin saya presentasikan hari ini. Judulnya Tanah Palestina dalam Perspektif Sejarah dan Al-Quran. Analisis atas hak kepemilikan dan kewajiban keimanan umat Islam. Anda kemarin OTS kirim ya, Maulid Kutub? Kirim Ustaz? Anda ngirim Ustaz? Kirim. Ngirim. Kalau Pak Azmi saya ketemu, Anda kirim ya? Namanya sesuai sesuai ya? Namanya Maulid Kutub sesuai dengan email ya? Nah Ustaz, Sesuai ya? sesuai Ustaz.
Apa nggak kekirim Ustaz ya? Coba Anda cek di email Ustaz ya. Anda yang udah ngirim waktu pas itu apa namanya? Pas UTS. Oh iya Ustaz, nggak kekirim Ustaz. Apa, Ustaz? Nggak kekirim Ustaz. Apaan? Anda kirim ulang Ustaz ya. Mana lagi? Nanti buktinya tunjukkan ya, bukti udah ngirim di tanggal berapa kemarin UTS ya. Tunjukkan tanggalnya ya, sama jamnya nanti tunjukkan. Oke ya, Ustaz, mulai tutup ya. ini udah Anda kirim tapi nggak kekirim. Jadi keterangannya di sini address not found katanya, not found gitu. Ya nggak apa-apa, itu screenshot, screenshot nanti dikirim ke saya Japri. Screenshot Oh, jamnya, baik, baik. kemudian tanggalnya. Oke, saya mau Baik, baik. menyocokkan aja dengan tanggal UTS ya. Baik, baik. Ya, nanti screenshot. Kalau memang sudah apa belum terkirim, nggak apa-apa. Yang penting tanggalnya dan jamnya di screenshot ya. Kirim Baik, ke saya Ustaz. Japri. Siap, Oke. siap, Ustaz. Nah, silakan Nah, punya lanjut Anda Ustaz ya. presentasi. Setelah Mualib Kutub siapa lagi habis ini? Saya Ustadz Zulfi Siapa? Hamdi. Zulfi Hamdi Ustadz. Zulfi Hamdi. Oke. Nah, saya download dulu. Silakan Mualib Kutub. Zulfi Hamdi. Ustadz, tapi saya yang presentasinya beda sama yang saya kirim di UTS nggak apa-apa Ustadz? Baik, Ana lanjut. Jadi judulnya Tanah Palestina dalam Perspektif Sejarah dan Al-Quran. Analisis atas hak kepemilikan dan kewajiban keimanan umat Islam. Abstraknya, Palestina merupakan tanah yang memiliki posisi sentral dalam sejarah agama samawi. Terutama dalam Islam, dalam Al-Quran, tanah ini disebut sebagai wilayah yang diberkahi atau Al-Ardu Al-Mubarakah dan memiliki nilai spiritual yang tinggi, khususnya karena keberadaan Masjidil Aqsa. Namun dalam sejarah kontemporer, klaim atas tanah Palestina terus diperdebatkan terutama oleh entitas Zionis yang menduduki wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kehidupan Palestina dalam perspektif Al-Quran dan sejarah Islam, serta menganalisis dasar-dasar keimanan yang menjadi landasan keterikatan umat Islam terhadap eh, tanah suci tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menggunakan metode tafsir tematik atau tafsir maudu'i terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanah suci serta menelusuri fakta sejarah dari masa para nabi hingga era penjajahan modern. Hasil penelitian diharapkan memperkuat kesadaran umat Islam akan hak dan kewajiban mereka terhadap Palestina baik dari sisi historis maupun akidah. Latar belakang Palestina khususnya wilayah Baitul Maqdis adalah tempat suci ketiga dalam Islam setelah Makkah dan Madinah. Al-Quran menyebutkan wilayah ini sebagai Al-Ard Al-Mubarakah, tanah yang diberkahi, dan Masjid Al-Aqsa disebut dalam surah Al-Isra ayat 1 sebagai bagian dari peristiwa Isra Mi'raj, menunjukkan kedudukan spiritual dan simboliknya dalam ajaran Islam. Dari perspektif sejarah, tanah ini telah dihuni dan dijaga oleh para nabi seperti Ibrahim, Musa, dan Isa alaihissalam, serta menjadi bagian dari wilayah kekuasaan umat Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin hingga masa penjajahan modern. Namun sejak awal abad ke-20, Palestina mengalami penjajahan oleh Zionis Israel yang mengklaim tanah tersebut atas dasar sejarah dan warisan. Konflik ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyentuh sisi keyakinan dan eksistensi umat Islam.
Sayangnya sebagian umat Islam masih menganggap isu Palestina hanya sebagai konflik politik semata tanpa memahami akar historis dan dasar keimanan yang melekat dalam pembelaan terhadap tanah tersebut. Kemudian yang latar belakang juga, teman-teman sekalian, kenapa saya tertarik untuk membahas tema Palestina? Sekarang banyak isu-isu yang beredar, yang muncul di banyak narasi-narasi yang tidak yang tidak berlandaskan, ya, berlandaskan. Narasi-narasi tersebut dibuat untuk propaganda, untuk supaya bagaimana umat Islam tidak bersatu untuk memperjuangkan Palestina. Ya. Kita lihat di medsos sekarang, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook dan lain-lain, itu banyak salah satu narasi yang muncul bahwa Hamas atau yang kita kenal dengan Harakah Muqawamah Islamiyah itu adalah bagian daripada Syiah atau bukan Sunni lah. Ya. Jadi mereka beralasan bahwa kita tidak perlu bantu perjuangan Palestina karena mereka, terutama Hamas, terutama di jalur Gaza ya, karena mereka itu adalah orang-orang Syiah. Nah, ini yang narasi yang muncul sehingga banyak di antara teman-teman kita atau umat Muslim yang awalnya mereka itu semangat atau berkontribusi dalam baik itu menyuarakan isu-isu ini, atau mungkin minimal mereka itu update story lah ya di Instagram, di Insta story. Tapi karena mendengar bahwa Hamas itu adalah bagian dari Syiah, mereka berhenti untuk menyuarakan isu-isu yang ada sekarang, ya. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya di Palestina itu ada dua kubu, ada dua partai yang besar, ada Fatah di jalur ada Fatah di tepi barat, dan kemudian ada Hamas di Gaza. Nah, memang kemarin-kemarin itu banyak banyak bantuan daripada orang-orang Irak, orang-orang Iran dan sebagainya, ya. Dan memang mereka itu notabene adalah orang-orang Syiah. Tapi di luar daripada itu, walaupun mungkin atau terbukti orang-orang Hamas ini adalah Syiah, ya, walaupun itu tidak berdasar, akan tetapi perjuangan kita harus tetap disuarakan, karena tujuan kita bukan Hamasnya, bukan orang-orang Gaza dan yang lain-lain, tapi perjuangan kita ini supaya bagaimana Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini kembali ke pangkuan umat Islam. Itu yang melatar belakang saya sehingga tertarik untuk membahas isu tentang bagaimana kedudukan Palestina, perspektif sejarah dan Islam atau Al-Quran. Baik, untuk rumusan masalah pertama ada bagaimana Al-Quran menggambarkan kedudukan tanah Palestina sebagai wilayah yang diberkahi, kemudian apa saja fakta sejarah yang menunjukkan keterkaitan umat Islam dengan tanah Palestina sejak zaman para nabi, kemudian bagaimana hubungan antara kepemilikan tanah Palestina dan kewajiban keimanan umat Islam terhadapnya, kemudian yang terakhir mengapa umat Islam memiliki kewajiban. Tujuan penelitian pertama menjelaskan kedudukan tanah Palestina dalam perspektif Al-Quran sebagai Al-Mubarakah. Dua, menelusuri fakta sejarah yang menunjukkan keterkaitan umat Islam dengan tanah Palestina dari masa para nabi hingga era modern. Kemudian yang ketiga, menganalisis hubungan antara pembelaan terhadap Palestina dan kewajiban keimanan dalam Islam. Empat, membangun kesadaran umat Islam bahwa isu Palestina bukan semata-mata persoalan politik, melainkan juga persoalan akidah. Nah, adapun manfaat penelitian Oke, ini cukup ya. pertama memberi. Zulfi Hamdi, Baik, Ustaz. cukup ya. Oke, ketahuan Baik, ya, Zulfi Hamdi. Silakan, Anda ngirim juga UTS ya kemarin. Yang saya kirim beda sama yang mau dipresentasiin, Sat. Coba yang Anda kirim, coba saya share. Ada nggak yang Anda kirim di sini? Nama Anda nggak kelihatan soalnya. Coba ya. Yang dikirim di email, Sat. Ya, di email. Coba, ini mana nih? Punya Anda mana nih? 2E. Yang mana punya Anda nih? Bentar, Sat, saya lupa. Coba, yang mana? Sesuai dengan nama kan? Ya, itu Sat tadi yang di tengah, UTS Muhammad Zulfi Hamdi. Nah, itu. Yang mana nih? Itu yang bawahnya. Nah, atas, Sat. Atas satu. Oh Nah, ya, itu. oke. Oke, silakan. Silakan presentasi ya. Mohon itu Silakan. apa? Share screen-nya dimatiin dulu. Gimana? Saya bisa, Sat. Ya, silakan. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang proposal tesis saya yang berjudul Tafsir Kontekstual Abdullah Said atas ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran, studi kritis terhadap nilai kapitalisme modern. Jadi abstraknya di sini, tujuan saya meneliti ini adalah bagaimana
menganalisis penafsiran ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran melalui pendekatan kontekstual Abdullah Said gitu. Karena bisa dilihat bahwa ayat Al-Quran itu mengandung nilai-nilai etika sosial dan ekonomi juga yang mungkin bertentangan dengan prinsip dasar kapitalisme modern. Contoh misalkan nilai-nilai yang bertentangan itu kayak keadilan distribusi, pelarangan riba dan penimbunan harta, terus juga seperti kewajiban sosial dalam pengelolaan kekayaan dan masih banyak poin-poin yang lainnya. Yang penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Said itu dengan cara ada 4 tahap ya teorinya Abdullah Said ini. Yang pertama analisis teks, kedua analisis kritis, ketiga melihat dari konteks historisnya dan kemudian diterapkan dalam konteks modern. Jadi bagaimana ayat-ayat ekonomi itu diterapkan di konteks sekarang dan kita lihat pas saat ayat itu turun kondisi sosial masyarakatnya itu seperti apa. Tafsir ini penelitian tesis saya menggunakan metode tafsir tematik mengumpulkan ayat-ayat tentang ekonomi yang kemudian nanti akan dianalisis menggunakan metode historis kontekstualnya Abdullah Said gitu. Nah, latar belakang masalahnya yang pertama itu adalah saya melihat bahwa kondisi ekonomi kita saat ini hari ini itu banyak sekali ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, bahkan jika dilihat di Badan Pusat Statistik ya, kemiskinan kita itu sangat besar sekali, pengangguran sangat besar sekali, itu adalah efek dari sistem kapitalisme. Nah, padahal kalau kita telisik lebih dalam, Al-Quran itu sebenarnya menawarkan nilai-nilai ekonomi yang adil dan beretika. Nah, tapi seringkali ayat-ayat Al-Quran itu hanya ditafsirkan secara tekstual tanpa memperhatikan kondisi sosial masyarakat saat ini gitu. Jadi apalagi tafsir-tafsir klasik zaman dahulu itu kan tidak berbeda kondisinya dengan saat ini. Mungkin di abstrak saya sudah saya jelaskan juga di situ. Tesis ini memiliki kesamaan perspektif dengan tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Muhammad Quraisyihab, dan juga Hussein Nasr yang memandang Al-Quran sebagai teks yang hidup dan mampu menjawab tantangan zaman. Nah, berbeda mungkin dengan pendekatan tafsir tekstual klasik seperti punya At-Tabari, Al-Qurtubi, dan juga Ar-Razi. Kemudian rumusan masalah dari penelitian saya. Identifikasi masalah dari penelitian saya ini, sistem kapitalisme menimbulkan ketimpangan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan antara pemilik modal dan kelompok miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Nah, rumusan masalah umumnya saya bagi dua. Yang pertama, rumusan masalah mayor adalah bagaimana tafsir kontekstual Abdullah Said terhadap ayat-ayat ekonomi Al-Quran dapat menjadi kritik terhadap nilai-nilai kapitalisme modern. Itu terkait rumusan masalah. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, outline atau daftar isinya. Sebentar. Kemudian yang terakhir terkait outline atau daftar isi. Di bab 1 saya bahas sesuai dengan aturan yang ada, latar belakang identifikasi sampai sistematika penulisan. Kemudian di bab 2 tentang definisi ekonomi Islam dan kapitalisme modern, saya memasukkan bagaimana pengertian konsep ekonomi Islam, kemudian ayat-ayat tentang ekonomi, dan juga bagaimana tujuan dan etika ekonomi dalam Islam. Yang poin selanjutnya tentang kapitalisme modern, saya akan jelaskan tentang pengertian kapitalisme, sejarah kapitalisme, dan juga prinsip-prinsip kapitalisme. Dan poin yang terakhir, mungkin tentang kritik umum terhadap kapitalisme modern. Contohnya misalkan ketimpangan sosial dan ekonomi, komodifikasi dan reduksi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, krisis lingkungan dan krisis finansial. Dan di bab 3, saya mengkaji khusus terkait Abdullah Said dan metodologi tafsir kontekstualnya gitu. Jadi nanti di poin ini saya menjelaskan biografinya, kemudian latar sosial politik dan intelektualnya Abdullah Said, kemudian baru menjelaskan tahapan-tahapan penafsiran kontekstualnya Abdullah Said gitu. Dan yang keempat, baru saya menganalisis ayat-ayat ekonomi dengan teori penafsirannya Abdullah Said yang bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kebaruannya itu terkait potensi alternatif gitu. Tafsirnya Abdullah Said bisa menjadi terhadap kapitalisme gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, ada 3 ya hari ini. Khairul Azmi,
Kemudian Mualif Kutub, satu lagi Zulfi Hamdi. Silahkan teman-teman mengkritisi apa yang ingin ditanya sama mereka. Ya, silakan. Ada 3 tema. Satu yang berbeda ya. Siapa? Siapa tadi? Zulfi Hamdi. Judul awal itu dia sama ya, ekonomi, cuma beda tokoh saja ya. Iya, Sat. Judul awalnya Etika Bisnis, Perspektif Al-Quran. Tokohnya Abduh sama Wahbah Zuhaili. Yang terbaru punya Anda, mana nih yang terbaru? Tafsir kontekstual Abdullah Said atas ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran. Kritis terhadap nilai kapitalisme modern. Masih objeknya ekonomi, beda tokoh, kemudian beda apa ya, materinya pun membahas tentang kapitalis. Ya silakan, silakan. Ada 3 tema punya teman kita, proposal mini. Silakan, Saya ayo Ustaz, silakan. izin Ustaz, saya ingin bertanya pada Ustaz Zulfi Hamdi. Ya, silakan Ustaz Andi. Eh, Pertanyaan saya, kenapa Ustaz Zulfi lebih apa namanya cenderung menggunakan apa namanya teori tafsir kontekstual? Kenapa tidak pakai makosid syariah atau mungkin teori-teori penafsiran yang lainnya? Mungkin ada alasan tersendiri begitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, langsung dijawab aja Ustaz ya. Ya mungkin kenapa saya memilih teori kontekstualnya Abdullah Said Ya silakan. itu yang pertama karena dalam beberapa literatur yang saya baca, teori kontekstual Abdullah Said ini menyempurnakan dari teori double movement-nya Fazlur Rahman gitu. Padahal mungkin secara konten sama, tapi dengan secara tahapan yang lebih rinci dan lebih jelas gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa nggak pakai Makosidu Syariah? Itu karena saya tidak ingin membatasi itu terhadap apa Makosidu Syariah yang 5 atau 6 itu gitu. Jadi saya ingin penelitian ini bisa lebih luas dan lebih jauh lagi nantinya gitu. Mungkin itu ya. Sunyi, diskusinya kok sunyi. Ayo, pada kemana ini? Assalamualaikum. Tuh Ustaz Jamal tuh. Salam. Gimana, Ustaz? Suara saya bisa terdengar? Terdengar bagus. Saya itu mau bertanya. Tapi HP antum terlalu ke bawah ini. Kami menengadah ngelihatnya ini. Anak iman, walaupun di jalan anak iman. Jadi menurut antum itu, kan antum mengangkat tema tadi poligami yang diatur oleh Pemda DKI. Gitu. Ini menurut antum itu setuju atau tidak dengan pendapat itu? Kedua, kenapa antum mengambil tema seperti itu? Mungkin ada tema yang lebih menarik saya rasa tema itu. Gimana menurut pendapat? Kalau Pemda itu nggak hanya Pemda DKI saya sebenarnya,
itu semua Pemda seperti itu, berlaku semua ASN, bukan hanya di Pemda DKI, saya rasa semua ASN gitu. Zaman Pak Harto itu kan anak juga dibatasi, sampai sekarang juga dibatasi ya. Begitu, mohon tanggapannya. Pecah-pecah suara antum. Suara antum pecah-pecah. Gimana saya bisa dengar baik-baik ini? Halo? Halo, Ustaz. Gimana? Ah, Iya, jadi kalau pembatasan itu pernikahan itu bukan hanya di Pemda DKI saja seperti rasa. Itu berlaku untuk ASN nasional. Jadi pertanyaannya mengapa antum mengambil tema itu? Itu aja. Dan kenapa harus di DKI kan? Itu bukan hanya di DKI, semua nasional itu ASN dibatasi begitu. Baik, saya jawab kenapa saya ngangkat kepada DKI karena sejak DKI mengeluarkan Pergub itu, peraturan perundang-undangan itu tentang pengaturan perkawinan dan perceraian di kalangan ASN di DK Jakarta. Jadi apakah itu undang-undang itu berlaku secara nasional? Saya belum bisa pastikan. Kenapa? Karena saya belum meneliti. Tapi kalau dari yang apa? Juru bicara jubir dari Pemda DK Jakarta itu mengatakan khusus ASN saja, bukan masyarakat, dan khusus Jakarta saja, bukan nasional. Disitulah nanti saya akan mencoba meneliti bagaimana Pergub itu sebenarnya. Seperti apa Pergub itu sebenarnya. Jadi penelitian metode yang akan saya gunakan nanti ini lebih kepada sosiologis, kemudian wawancara juga. Jadi saya akan mewawancara beberapa tokoh, mulai dari hakim di pengadilan yang ada di DK Jakarta ini. Apa persoalan, benar tidak ada persoalan kalangan ASN itu ada pernikahan siri apa gimana? Seperti isu-isu yang berkembang yang beberapa bulan yang lalu itu. Itu kan isu-isunya kan saya sudah muatkan itu kan. Jadi bagaimana, apakah dia itu berlaku secara nasional, saya tidak bisa katakan. Yang jelas ini yang mengeluarkan Pergub ini DK Jakarta. Sedangkan peraturan yang dibuat oleh Indonesia ada. TNI juga ada. Polisi juga ada. Begitu. Jadi saya ini melakukan penelitian, Ustadz Jamal. Tidak bisa saya memberikan jawaban. Karena jawaban itu setelah saya melakukan penelitian, baru saya bisa memberikan jawaban yang pasti. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Teman-teman yang lain pada kemana nih? Assalamualaikum. Ini sunyi sekali forum kita, tumben sunyi forum kita nih. Dia malah kayak orang yang modalin. Karena banyak orang kan? Apakah teman-teman nih paham semua apa gimana? Entah nggak paham nggak, entah paham, udah tahu nih. Saya mungkin ingin ini ya, pengen ngasih impresi aja ya, apa
Saya suka banget ngelihat eh, proposal Ustadz Mualif Kutub. Eh, karena menurut saya itu cukup apa cukup penting ya untuk kita punya keberpihakan gitu. Tapi satu sisi saya nggak tahu ini nanti arahnya ke persoalan misalnya persoalan sejarah, geopolitik, atau nanti kemudian diarahin ke Al-Quran gitu, ke perspektif Al-Qurannya gitu. Nah menurut saya mau nanya ini aja sih, kalau misalkan dibawa ke teks Al-Quran itu kira-kira udah ada gambaran belum, maksudnya untuk ayat-ayatnya itu yang ngebahas mungkin nggak hak pemilikan tapi ngebahas tanah Palestina itu dari sejarah ataupun gimana gitu. Saya mau nanya itu aja sih. Terima kasih. Nah, Ustaz. Ya sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, ada sedikit baca ya tentang sejarahnya. Nah, kenapa Israel sampai segitunya orang-orang Bani Israel kan? Kalau kita lihat kan itu dimulai daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan di situ waktu itu memang tanah Palestina ini umumnya itu dihuni oleh tiga agama, ya, agama Yahudi, Nasrani dan siapa namanya dan Islam, gitu kan. Nah kalau di peristiwa Nabi Musa kan yang waktu diusir oleh Fir'aun itu menuju tanah Syam, tapi tidak sampai tapi Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, kemudian meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya yang setia, siapa namanya lupa saya, yang Bin Nun Yusha Yusha bin Nun ya. Nah kemudian dia melanjutkan ke Yordania, kemudian masuk ke apa ke Palestina. Ya, Palestina. Nah terkait ayat-ayat, sebenarnya untuk ayat-ayatnya itu ada banyak, Ustaz. Nah coba saya bawakan empat contoh ayat ya. Pertama terkait kedudukan tanah Palestina sebagai wilayah yang diberkahi. Misal ayat surah Al-A'raf ya. Situ ada ayat kata Allah wa warasnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha ila akhirih. Nah kata Ibnu Katsir itu saya baca terjemahnya dulu. Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi. Nah kata Ibnu Katsir, tanah yang diberkahi di sini adalah Syam, ya, Syam dan atau Palestina itu. Karena kan kalau kita lihat Palestina atau Baitul Maqdis itu adalah ibu kota Syam, ya, yang sekarang sudah terpecah belah. Ada Yordania, kemudian Syria, terus Suria, Lebanon dan Palestina. Kemudian ayat selanjutnya ada yang kita pahami ayat Al-Isra ayat 1 ya, itu udah jelas itu. Itu membahas tentang Baitul Maqdis lah ya, Masjidil Aqsa. Jadi sebelum itu juga di zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, jadi ada dua tanah sebenarnya, saya tidak bisa menyebut Baitul Maqdis itu haram ya, karena kan yang kita pahami tanah haram itu cuma ada dua, Madinah dan eh, Mekah. Sedangkan Baitul Maqdis itu hanya ini saja suci, tapi tidak sampai haram. Nah itu waktu Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi, jadi yang dibebaskan dari penjajahan itu hanya Mekah ya, dalam peristiwa Fathu Mekah. Tapi Baitul Maqdis masih terjajah oleh Romawi. Kan bergantian tuh Romawi, habis itu Romawi Persia, habis itu kembali ke Romawi lagi. Jadi belum sempat Nabi SAW dan para sahabatnya itu membebaskan Baitul Maqdis. Tapi menuju ke sana, ya persiapan menuju ke sana sudah. Ya makanya diteruskan perjuangannya sama siapa? Sama Umar bin Khattab. Ya kemudian terjadilah bukan ekspansi ya, Fathu atau perluasan wilayah di Baitul Maqdis. Kemudian sampai peristiwa kemarin yang 1957 kalau nggak salah ya, itu terjadilah perampasan kembali oleh Zionis Israel.
Zionis Israel. Mungkin begitulah Ustaz. Saya tadi Ustaz Misbahullah Khair gambaran sedikit karena Anda masih sementara mengumpulkan data juga nih. Masih sementara banyak baca lah. Oh iya, oke, terima kasih Chat. Mungkin itu dulu sebelum pikiran lagi. Apa, Ustaz? Cukup saya rasa ya. Oke, ya, cukup saya rasa ya. Oke, saya yang masuk sekarang ya. Pertama penelitian siapa ini? Ini Mualib Kutub. Di Mualib Kutub nggak kelihatan apa yang ingin dibahas ya. Di abstraknya sangat lari sekali ya. Sangat lari sekali. Nggak kelihatan benang merahnya ya. Nah, Ustaz. Tadi barusan kita bahas masalah abstrak tuh. Cara buat abstrak tuh begitu deh. Cuma 3 saja. Ada apa yang ingin Anda sampaikan di abstrak itu? Tentang Palestina apa itu? Sebenarnya Jadi lebih ke semacam definisi saja. nama Ustaz. Itu tadi Anda udah bilang dari ada saya nulis apa adanya dulu Ustaz. Oke ya. Cuma ada gambaran Mualib lucu. Kutub masih banyak koreksian. Nanti Anda apa screenshot jamnya berapa, tanggal berapa kirim itu di japri ke saya ya. Saya mau nyocokkan dengan apa namanya tanggal di UTS. Kalau betul sudah mengirim itu. Oke, Mualib Kutub belum ya, masih jauh. Kemudian kalau masalah judul nggak apa-apa, tetap juga nggak masalah Palestina nggak masalah. Tapi harus kelihatan benang merahnya. Benang merahnya. Ikuti saja contoh yang tadi yang kita bahas tadi di buku, ya, tentang eko-humanis teosentris tadi. Ikuti saja itu. Cara Baik membuat Ustaz. abstrak. Ikuti saja itu. Sudah ada contohnya, template-nya ikuti saja itu. Baru masalah poligami. Poligami tadi apa nih? Punya Khairul Azmi ya. Poligami. Perdebatan akademiknya tokoh-tokohnya siapa di situ, Pak? Udah pernah critical review-nya nggak tentang masalah siapa-siapa saja yang membahas tentang poligami? Sudah pernah nggak critical review, Pak Azmi? Yang pro, yang kontra itu nggak disebutkan di abstrak. Sementara nanti nama-nama mereka ini beserta buku-bukunya itu harus nanti dibahas di bab 2. Baik Ustaz. Sengaja saya belum buat karena pertama saya belum sampai kepada bab kedua karena areanya kedua itu adalah perdebatan tadi, perdebatan tokoh-tokoh, tetapi karena belum sampai kepada bab 2, jadi untuk sementara itu yang bisa saya berikan gambaran Ustaz berdasarkan isu-isu yang berkembang. Jangan janji yang lebih Untuk sementara itu. di luar kemampuan kita, jangan memaksakan itu masuk kita apa. Oke, tinggal disempurnakan saja ya. Cari nanti tokoh-tokohnya yang membahas tentang poligami itu. Ya. Nah, kemudian yang saya ingin pertanyakan, Anda menjadi sampelnya untuk orang poligami di DKI gimana caranya? Semakin jauh. Saya akan pertama saya akan wawancara tokoh, kemudian dokumen pergub itu juga saya akan ambil kan. Berapa populasi DKI Jakarta? Itu yang akan saya cari Ustaz. Itu belum sampai ke sana dan itu yang akan kita bahas di bab 3 nanti. Harusnya Pak Asmi itu udah tahu kalau mau bahas tentang ini. Jadi populasinya berapa, ya kan? Kemudian ada berapa orang yang menerapkan itu? Yang peraturan apa? Peraturan gubernurnya? Iya, peraturan gubernur. Bunyinya apa? Tadi di latar belakang itu nggak ada bunyi spesifiknya. Hanya disebutkan tanggal sekian, tahun sekian. Itu yang gimana bunyinya? Peraturan Jakarta. Itu yang itu baru latar belakang isu-isu yang berada di media mainstream kayak di TV One. Itu baru isu latar belakang saja saya baru ambil Ustaz. Belum kepada penelitiannya. Jadi sehingga saya belum betul tahu datanya bagaimana. Karena itu data akan dapat ketika sesuai dengan tadi perdebatan tokoh di bab kedua, kemudian data-data semua tentang DKI Jakarta, kemudian
tujuan dari pergub itu juga nanti di bab ketiga. Kecuali dia mampu. Jadi di bab pertama ini saya baru mengumpulkan isu-isu yang ada berkembang dalam perdebatan itu, kemudian pun juga saya ambil isu-isu yang ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama dari artikel-artikel yang lainnya untuk dijadikan latar belakang. Gini Pak Azmi, maksud saya di latar belakang masalah itu, coba lihat latar belakang masalah itu Pak Azmi itu. Itu kan ada Pak Azmi buat begini nih. Di awal tahun 2025, isi kan berangkat dari situ ya, paragraf kedua itu, ya kan? Timbul polemik di kalangan masyarakat terkait Pergub pemerintah DKI Jakarta. Saya kira di sini sudah bunyi itu bunyi undang-undangnya, sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian merupakan turunan dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1983. Sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi ASN, PNS. Mana bunyinya mana gitu maksud saya itu mana? Itulah yang saya sebutkan tadi itu Ustaz. Di media itu tidak ditampilkan, kemudian jubir pergub pun juga tidak menyampaikan bunyinya, sehingga saya harus mendapati itu. Karena itu baru bisa saya sampaikan itu nanti ketika saya sudah dapat itu fisiknya. Karena itu Kalau tidak di ada. download di website tidak ada. Nggak Biasanya kan ada. kalau undang-undang kan terbuka. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Saya coba lacak waktu itu. Hanya penyampaian jubir ini hanya berlaku bagi ASN. Pergub itu hanya berlaku bagi ASN. Orang hanya isu itu berkembang karena pergub itu sendiri tidak sampai kepada tangan pembaca. Sehingga itu menjadi polemik. Kalau undang-undang masalah poligami ini tidak di DKI itu dari zaman Soeharto itu sudah ada, saya lupa itu, udah lama itu. Memang ASN itu kan yang membuat isu itu kan istrinya Soeharto, Bu Tin. Nah, karena berlaku bagi seorang ASN atau PNS itu istri tidak boleh lebih dari satu. Jadi sudah lama undang-undang itu untuk seluruh wilayah Indonesia, khususnya PNS, ya khususnya PNS. Atau dulu namanya apa tulisannya? Korpri kalau nggak salah saya dulu. Korpri. Jadi bagian kalau yang PNS ya itu nggak boleh nikah apa namanya nikah lebih dari satu. Nah, jadi tidak lingkupnya tidak hanya untuk DKI tapi seluruh Indonesia yang dia PNS. Saya nggak tahu itu peraturan terbaru yang Pak Asmi buat ini apa namanya Pergub DKI yang disampaikan ini. Kalau itu ada nanti ditampilkan ya bunyinya gitu ya. Bunyinya tampilkan. Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan kan. Nanti ngaco penelitiannya. Nah, jadi kalau nggak ada Maka jangan dipaksakan gitu. Tapi kalau mau menelitinya yang undang-undang yang dari Pak Harto itu, nah itu nggak masalah. Nah, pembatasannya kan PNS. Jadi tidak lingkupnya di Jakarta. mungkin untuk sementara saya akan coba nanti mencari informasi karena memang isunya lebih sengit di DKI Jakarta ketimbang yang dibuat Pak Harto di zaman Pak Harto. Karena sekarang pun PNS pun ada juga istri dua sekarang. Apakah peraturan di zaman Pak Harto yang PNS itu masih berlaku? Saya nggak tahu apakah sudah revisi undang-undangnya di DPR. Saya nggak tahu. Lebih menariknya coba di situ aja. Nah, kapan ada perubahan? Sudah ASN ada istri dua gitu. Pertama Ustadz, di Pergub DKI Jakarta itu ada revisi dari undang-undang sebelumnya itu. Karena ada revisi itu, sehingga itu menjadi apa namanya itu menjadi tanda tanya bagi saya seperti apa bunyinya revisi itu. Oke, yang Karena penting Pak nama tokoh-tokohnya nanti Pak ya di abstrak. insya Allah Yang Ustadz debat akan masalah diusahakan. poligami. Mana yang boleh? Biasa itu antara feminim dan maskulin itu ya. Biasanya yang tidak membolehkan ya cari saja tafsir ulama perempuan. Laki-laki juga sebagian ada yang membolehkan, ada yang tidak. Itu Pak ya. Ya. Basmi. Oke, yang terakhir punya apa nih? Zulfi Hamdi, ini yang berbeda ya. Yang dikirim di UTS dengan yang sekarang dipresentasikan berbeda.
Kalau ini saya, nah abstraknya, coba lihat di abstrak ya. Yang lain-lain sudah oke lah ya. Abstrak ini bahasa temuan itu banyak banget ya. Yang ingin Anda temukan itu berapa coba? Pertama, paragraf pertama sudah ada ditemukan, ya kan? Oh, tuh. Paragraf pertama, dengan memahami pengusturan ayat menggali prinsip etika yang ditemukan bahwa sistem kapitalis yang menekankan akumulasi kekayaan individual dan kompetisi bebas bertolak belakang dengan pesan moral Al-Quran. Saya rasa sudah cukup di situ kan? Nah, ternyata saya baca lagi paragraf keduanya, menemukan lagi. Berarti menemukan bahwa pendekatan tafsir kontekstual Abdul Said bla 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 sampai akhir. Di bawahnya lagi paragraf ketiga, temuan penting. Ah, kalau bisa dibedakan bahasanya, mana yang ingin ditemukan, mana yang kira-kira mendukung temuan itu gitu. Ini jadi temuannya satu saja gitu, banyak dia temuannya. Nah, coba beda bahasanya temuan itu satu aja. Penelitian ini menemukan bla 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 bla. Saya rasa cukup tadi di paragraf satu udah kelihatan ya. Kelihatan Siap. itu yang ditemukan. Nah, paragraf kedua itu ya jangan lagi bahasanya temukan lagi karena sudah ditemukan. Nah, paragraf ketiga ada lagi temuan penting lagi gitu. Jadi kayak double-double dia, double-double. Jadi satu saja yang ditemukan itu. Nah, Siap, saya siap. rasa cukup di paragraf pertama saja yang temuannya. Yang bunyi tadi mana tadi? Ditemukan bahwa sistem kapitalisme yang menekankan akumulasi kekayaan individual dan kompetisi bebas bertolak dengan pesan moral Al-Quran. Nah, selesai kan? Nah, paragraf kedua itu mendukung peneliti apa namanya pemikiran atau tafsirnya Abdullah Said. Jadi nggak usah lagi menemukan. Nah, Siap, tinggal siap. Anda buat lagi bahasanya gimana gitu kan? Siap. Jadi sudah temuannya sudah kelihatan, kemudian penelitian kesama apa namanya debat akademiknya kelihatan Fazlur Rahman, Quraish Shihab. Ini yang ingin saya maksud begini nih. Hussein Nasar, Al-Quran. Kasih tahunnya ya, tahunnya. Siap, siap. Fazlur Rahman tahun berapa wafat misalnya kan? Lahir tahun berapa? Kayak seperti tadi itu contoh tadi di buku panduan. Tahun Siap, berapa siap. Fazlur Rahman? Lahir, wafatnya. Jadi setiap nama tokohnya di sampingnya sertakan tahun. Nah, Fazlur Rahman, Quraish Shihab. Nah, meskipun masih hidup nggak apa-apa juga gitu. Hussein Nasr memandang Al-Quran sebagai teks yang hidup, mampu menjawab. Nah, kemudian berbeda dengan At-Tabari, Qurtubi, Ar-Razi, kasih tahun. Yang Siap, belum Bang. menekankan dimensi sosial dan istilah secara mendalam. Itu ditafsir tematik, udah selesai. Ekonomi kapitalis kontekstual. Nah, ini pertanyaannya nggak usah banyak banget. Dua saja cukup. Ini dua saja. Bagaimana pendekatan tafsir kontekstual Blue dalam memahami ekonomi? Saya rasa yang C satu. Yang C sama bagaimana hasil tafsir konteksnya terhadap ayat ekonomi dan jadi kritik atas sistem kebetulan. D, jadi C, D saja udah. Jadi Yang A. pertanyaannya C sama D saja. A, B itu hilangkan saja. A, B Siap. hilangkan, C, D saja. Jadi dua pertanyaan. Siap, siap. Oke ya, itu saja ya. Oke, siap. Saya rasa cukup dari saya. Silakan di closing statement. Apa pemakalah hari ini. Silakan. Baik, karena saya tadi pembicara pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen, wabil khusus kepada dosen, kemudian bagi teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami. Adapun kekurangan kami mohon maaf, kelebihan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari kami. Mohon dimaafkan atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya rekomendasi untuk presentasi hari ini untuk ngaju ke Pak Muid cuma satu ya. Siapa tadi? Zulfi Hamdi. Ya silakan konsultasi Pak Muid. Kalau dari saya sudah ya. Cukup. Siap, siap. Siap. Nanti di Japri saya, ini kan direkam nih. Tunjukkan aja rekaman ini ke Pak Muid. Karena kalau mau ngubungin beliau harus ada dulu dikasih tahu bahwasanya saya sudah rekomendasi ya. Jadi untuk hari ini saya rekomendasi Zulfi Hamdi ya. Siap, siap. Silakan kalau mau bertahan judul ini, kalau saya sudah selesai, punya Anda udah bisa dimajukan ke Pak Muid. Nanti urusannya Pak Muid, apakah lanjut ke ujian apa? Ujian kompri atau gimana nanti ya selanjutnya. Ini Siap, siap. Zulfi Hamdi sudah oke lah ya. Yang lain Pak Yul Azmi tinggal disempurnakan saja. Ya. Kalau yang satu lagi siapa tadi?
Palestina itu masih banyak ya. Itu harus Malik Kutub masih banyak lagi itu korban-korbannya. Saya cukup ya. Assalamualaikum Apa Ustaz kalau bisa warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Akbar, Oke, saya live ya. Allah.